Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, yukawwirul laila 'alan nahar, tabshiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia di tempat yang suci ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang dilimpahkan pada kita, kesempatan, kesehatan, iman dan Islam. Kita dipertemukan dengan hari yang paling mulia dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Kita bersyukur karena kita sehat walafiat. Kita dapat melihat, menyaksikan sebagian saudara kita yang ada di Jember, Malang, Trenggalek, dan lain sebagainya, banyak yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan saudara kita yang sedang diuji oleh Allah diberi ketabahan, kekuatan, dan kesabaran, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kita patut bersyukur karena kita sehat walafiat. Berapa banyak saudara kita yang sekarang ini berada di rumah sakit, antara harapan hidup dan wafat. Mereka tidak bisa menentukan sendiri. Tentu mereka berharap untuk sehat, keluarganya pun juga demikian. Maka kalau kita tidak seperti saudara-saudara kita yang seperti itu, bersyukur adalah merupakan kewajiban bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, pada ayat yang ke-92, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Pada saat ayat ini setelah diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian sehabis sholat, biasa Rasulullah itu dikerumuni para sahabat. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut karena ayat ini adalah Al-Quran, bahasa Arab, dan para sahabat Nabi itu juga orang-orang Arab. Maka sekaligus para sahabat itu mengerti apa akan isi daripada ayat tersebut. Satu di antara sekian jamaah yang hadir pada waktu itu, ada dua orang yang tercatat di dalam hadis. Yang pertama adalah Abu Tolhah. Abu Tolhah kemudian mengacungkan tangan, "Ya Rasulullah, ayat itu menerangkan bahwa sekali-kali tidak akan disebut sebagai orang yang terbaik di dalam beragama kecuali orang itu sanggup menginfak sedekahkan harta yang paling dicintainya.
Maka Abu Thalhah mengacungkan tangan, ya Rasulullah, tanahku yang ada di daerah Bukhairah, yang engkau seringkali masuk di dalamnya untuk mengambil air minum, wudhu, engkau berbuang ke air besar dan air kecil. Hari ini, saat ini aku serahkan kepadamu untuk Islam, untuk kepentingan umat Islam. Pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian bilang, jangan diserahkan semuanya wahai Abu Thalhah, karena tanahmu itu adalah malun rabih, tanah yang strategis, tanah yang harganya mahal luar biasa. Maka aku terima apa yang menjadi penawaranmu itu, tetapi nanti akan aku kumpulkan anak-anak dan saudara. Karena apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah miliknya Abu Thalhah yang ada di Bukhairah itu tanah yang lain daripada yang lain. Di saat umumnya kurma itu berbuah setahun sekali, miliknya Abu Thalhah dengan kebun yang subur itu setahun 2 kali panen kurma. Di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah kebun itu ada air yang airnya amat sangat jernih, bersih. Bahkan Rasulullah sering untuk menikmati air sumur itu. Pendek kata, tanah ini sangat banyak orang yang mengharapkan untuk memilikinya. Begitu Abu Thalhah mendengarkan ayat itu tanpa fikir panjang. Karena apa? Karena didasari sami'na wa ata'na. Aku dengar maka aku laksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas Abu Thalhah itu menyerahkan kepada Rasulullah SAW dengan cerita yang kami sampaikan tadi, ada seorang sahabat lagi yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sama profesinya di hadapan umat Islam. Yang lebih kita kenal itu adalah Zaid bin Sabit, salah satu penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada ayat yang turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, Zaid bin Sabit ini kemudian menuliskannya di pelepah kurma, di bebatuan, di kulit dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada Zaid bin Sabit, maka yang menulis wahyu Al-Quran itu adalah Zaid bin Harithah. Di saat Zaid bin Harithah mendengarkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiku tadi itu, Zaid bin Harithah pun juga mengacungkan tangannya. Ya Rasulullah, dari sekian harta yang aku miliki, yang paling kucintai adalah kuda yang biasa aku lakukan untuk berburu dan berperang. Barangkali di Mekah ini tidak ada kuda yang sehebat milik saya. Dan sudah terbukti berulang kali kami pergunakan untuk kebutuhan Islam. Karena itu adalah yang paling aku cintai. Saat ini aku serahkan kuda itu untuk kepentingan Islam. Demikian itu hadirin yang dimuliakan Allah, 2 contoh dari umat Islam, dari para sahabat Nabi, antusias di saat menerima titah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita juga sama berkeinginan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini, khususnya di dalam keberagamaan agama Islam. Maka di saat ada seruan Allah apapun bentuknya, termasuk sampai harus menginfak sodakon sebagian yang ada pada diri kita, bagi kita tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita gitu kemudian sami'na wa asoina. Aku mendengar tetapi aku tidak melakukan. Aku mendengar tetapi aku enggan.
Aku mengerti tetapi aku tidak menjalankannya. Naudzubillah min dzalik. Maka di antara itu hadirin yang dimuliakan Allah, dan harta ini adalah termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dunia atau harta itu khulwun mahduratun, yaitu sesuatu yang menyilaukan, yang menyenangkan semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak suka dengan harta benda, dan hampir tidak ada orang yang gampang untuk melepaskan harta bendanya untuk orang lain, kecuali karena panggilan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, manakala ada panitia yang insya Allah memiliki integritas yang amat baik, di saat minta bantuan untuk kepentingan saudara kita yang muslim, tentunya mudah-mudahan kita gampang bergerak hati untuk melepaskan di antara sebagian harta kita. Kalau ada masjid musola, ada pondok pesantren, ada madrasah dan lain sebagainya yang butuh bantuan uluran daripada di antara sebagian harta kita, maka kita harus teringat dengan ayat Allah surat Ali Imran ayat 92, sehingga mudah-mudahan keinginan kita menjadi orang yang terbaik, paling tidak menjadi orang yang baik yang akan dijanjikan oleh Allah dengan surganya yang luar biasa itu. Akhirnya kita menjadi orang yang gampang untuk mengeluarkan harta kita. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadi penolong di saat kita butuh, di saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang faedah dan manfaatnya untuk orang bersedekah, untuk orang berjariah, untuk orang yang infak. Kesemuanya itu akan kembali kepada dirinya, yaitu orang-orang yang berinfak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan menambah rezeki untuk kita, dan kita pun juga gampang untuk mengembalikan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bi wa kafar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang diberikan pada kita. Mungkin ada titipan harta, ada titipan anak, ada titipan istri. Banyak di antara saudara kita yang sudah menikah sekian tahun tetapi belum dikaruniai oleh Allah seorang anak. Berapa banyak orang yang masih susah untuk mencari pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah di saat kita sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang hatinya sedih gundah gulana, sementara waktu kita alhamdulillah insya Allah gembira dan senang ria. Maka itu kita syukuri. Di antara syukur itu adalah memanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tempat yang suci dan mulia di hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.